Anies dengan Caimin jangan kau rubah. Tidak boleh diganggu kau lagi. datang masuk, selamat datang. Mati sudah. Ini apa baru datang dari belakang suara besar itu nggak begitu ngitungnya bos. Enak aja. Dari dia mulai susah, Anies belum kenal paham lapangan, kita sudah angkat dia. Kecewa enggak, tapi perlu dirapikan lagi komitmennya lain kali. Oh, jadi dirapikan. Kita sudah belajar, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dalam komitmen. Dan jangan ada dusta di antara kita. Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. FAO mencatat 2021 penderita kurang gizi di Indonesia mencapai 17,7 juta orang. Bahasa pejabat-pejabatnya kok tekanannya kayak mau perang sama rakyat. Nggak pantas tuh seorang jenderal ngomong kayak begitu mestinya. Ente itu bawa senjata dibayar oleh pajak. Polisi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, tapi cukup lama saya tidak berjumpa dengan beliau. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah berada di tengah-tengah kita. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memanggilnya dengan sebutan Habib. Iya. Sehat Habib? Sehat. Wah, kelihatannya wajah Habib ini sudah berseri-seri setelah melakukan deklarasi. Kalau begitu saya bergeser, Habib. Habib, ini kan kalau kita lihat ya, pasangan Ganjar, Prabowo ini kan belum menentukan wakil ya. Tapi kita lihat sudah mulai ada berkembang nih. Ada nama yang cukup menurut saya menarik tiba-tiba muncul dan mulai mengerucut. RK, Ridwan Kamil. Kita tahu Ridwan Kamil ini adalah mantan gubernur Jawa Barat. Dan kita tahu pula bahwa Jawa Barat itu adalah basis PKS. Selain basis PKS, itu juga adalah basis Anies Baswedan. Pertanyaan saya, apakah misalnya nanti kalau RK pada akhirnya dipilih menjadi wakil presiden, di antara salah satu kandidat presiden, ini akan membuat PKS dan Anies sedikit goyang? Oke. Saya pikir jangan jauh-jauh ke RK dulu lah. Ini dapur orang nggak terlalu menarik kita bahas. Oke. Tapi kita bahas dulu bahwa PKS itu adalah rahmatan lil alamin. Oke. Jadi dia akan mengajak ke semua pihak. Kita nih kalau ada datang Golkar pun mau masuk silahkan, mau tambah lagi. Tapi jangan ganggu rubah presiden dan wapres. Oke. Anies dengan Caimin jangan kau rubah. Tidak boleh diganggu lagi. Kau datang masuk, selamat datang. Jadi kalau datang lagi, nggak ada lagi pembicaraan mundur. Sudah harga mati nih ya? Mati sudah. Ini Oke. itu namanya khotamullah. Jadi sudah clear. Oke. Ini bertiga ini, wah akan cantik. Cat. Kalau burung tuh, burung imprit sama burung berulang sama berulang, tidak ada saling memakan. Nah akhirnya apa? Gadis manis ngamen di jalanan. Cakap. Oke. Mainkan lagu dengan sebuah kecapi. PKS PKB akan berjalan seiringan. Satukan langkah saling melengkapi. Nah, jadi saling melengkapi, bos. Oke, saya menarik ini tadi. Oke lah, kita nggak bicarakan rumah orang lain. Tapi kan tadi Habib mengatakan. Oke, bicara Jawa Barat. Enggak. Oke, kalau orang mau masuk nih, tadi Habib bilang siapa yang mau masuk silahkan. Demokrat mau kembali silahkan. Golkar mau masuk juga silahkan. Tapi jangan ganggu dan jangan bicarakan lagi presiden dan wakil presiden. Itu harga mati ya? Mati. Nggak bisa lagi dibicarakan. Enggak. Kalau jatah menteri masih bisa. Oh pasti. Pasti ya. Okay. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi ya. Balancing. Keseimbangan. Oke, gitu ya. Jadi apakah pembagian jatah menteri itu ditentukan oleh seberapa besar perolehan suara partai itu di pemilu yang lalu? Misalnya begini nih, kalau partai A misalnya Golkar yang perolehan suaranya besar, maka secara otomatis dia mendapat jatah menteri besar. Apa baru datang dari belakang suara besar itu nggak begitu ngitungnya bos. Enak aja. Enak aja. Nggak boleh kayak begitu. Ini yang pendasar awal duluan yang akan hitung menghitung. Oke. Nanti dia berbagi. Tujuan aslinya dulu ya. Iya. Oke. Jadi jatah menteri ditentukan orang yang sejak awal berjuang. Ya pasti dong. Masa keringatnya sudah habis. Udah habis. Enggak, belum habis, masih panjang perjalanan. Masih panjang. Habis mati dong. Jadi jatah menteri ditentukan oleh partai-partai awal pendukung ya. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Caranya bagi-baginya urusan lain, jangan diceritakan. Oh, itu yang tidak boleh cerita. Oh, iya. Misalnya
Nasdem nih sama PKS yang pertama kali mencalonkan Anies. Kan sejarah PKS ini mencalonkan Anies bukan baru pertama kali ya. Bukan dari Jakarta, Bos. Dari dia mulai susah, Anies belum kenal paham lapangan, kita sudah angkat dia. Oh, jadi andil PKS ini luar biasa ya, mengangkat Anies ya dari yang tidak dikenal menjadi gubernur ya. Kira-kira seperti itu ya. Kayaknya peran-peran Abraham juga ada sih sebenarnya, cuma dia di luar dugaan. Jadi saya ingin sedikit ke belakang nih Habibnya, mohon maaf nih. Kan pernah nih waktu PKS sukses nih mengangkat Anies Baswedan yang tadinya mungkin orang tidak memperhitungkan pada saat itu ya. Tiba-tiba tampil sebagai gubernur menangkan. Dan saya tahu betul apa peran Habib di situ. Karena kita sempat ketemu itu hari waktu Habib rumah sakit ya. Ya, masih ingat Abang kita ya. Saya ingat betul tuh. Tiba-tiba Anies terpilih jadi gubernur. Tapi kelihatannya ketika dia jadi gubernur kan bukan orang PKS yang diambil jadi wakil gubernur pada saat itu. Ada nggak kekecewaan pada saat itu? Kecewa enggak, tapi perlu dirapikan lagi komitmennya lain kali. Oh, jadi dirapikan. Kita sudah belajar, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dalam komitmen. Oke, jadi ini dirapikan. Oh, kita pleter nanti. Dijelaskan. Kita engineering kembali. Cara berkomitmen. Jangan sampai A, C yang ke belakang gitu dong. Oh, jadi itu sudah ada pengalaman di situ ya? Oh, jam terbang sudah ada. Kita dengan Anies paham Anies kok. Oke. Mbak Habib, ini kan kalau nggak salah sudah 3 periode nih PKS puasa ya sebagai oposisi. Sudah 2 periode ya? 2 periode. Saya paham betul kalau partai itu menjadi oposisi itu kan kering maksudnya. Dia mau ngomong kering. Nah, ini agak susah ya. Saya nggak bilang kering, agak susah. Agak susah. Apakah PKS menghitung tingkat kesusahan itu ketika mencalonkan Anies Baswedan dan Cak Imin? Ini bagus pertanyaannya, cantik. Semua kita hitung, Bang. Tapi kita berpikirnya sebenarnya periode yang akan datang, kalau menang kita akan berusaha dengan pemerintah. Kenapa? Kita ingin belajar dengan pemerintahan. Tetapi kalau diterima, kalau nggak diterima, kita akan siap juga ikhlas dalam sebagai check and balancing. Begitu. Jadi buat kita, fis-sarra'i wad-dharra, dimanapun posisi kita tetap akan berjuang untuk NKRI. Jadi berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba Anies Imin menang terus PKS tidak diajak, itu pun PKS siap ya? Mana mungkin? Mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin nggak, misalkan dia menang supaya nggak diajak. Ya kalau secara logika, secara hitungan politik itu tidak mungkin. Nggak, pertanyaan juga sudah tidak mungkin. Ya tidak mungkin ya. Itu pengkhianatan namanya kalau begitu. Wow, udah lebih tingkat dari pengkhianatan itu. Apa itu di atasnya pengkhianatan? Nggak ada bahasa Indonesianya lagi itu sudah. Dalam bahasa agamanya munafikin mungkin. Bisa juga. Sebelumnya saya lihat wajahnya Habib di TV. Masih lelah. Bahkan murung. Jadi saya mencoba menafsirkan kemurungan Habib ini kayaknya ada sesuatu yang terjepit di dalam dadanya ini. Iya, salah. Mungkin Habib mau ke A, tapi disuruh ke B. Ini kita ingin menggali lebih jauh nih. Habib, kenapa terlalu lama nih keputusan yang dikeluarkan secara resmi mencalonkan Anies dan Cak Imin, dan secara resmi pula PKS menyatakan bergabung dalam koalisi perubahan dan perbaikan. Kenapa lama nih Habib? Ya, sebelum masuk pertanyaan, saya harus menyatakan dulu, begitu ditelepon sama Kanda Abraham, sama Abang Abraham, Samad, bangga saya udah terbayang masuk ke podcastnya bakal tegang dan keringetan dengan ngadepin pertanyaan-pertanyaan. Jadi apalagi mereka setelah lama kita nggak ketemu, berjumpa, nggak nyangka, tahu-tahu bekas pimpinan KPK punya podcast. Ngeri ya Bang. Makasih. Jadi jawabannya begini Bang, tidak terlalu lama sebenarnya antara Surabaya dan TBC Matupang. Nggak lama dong. Nggak lama ya? Iya toh? Atau paling tidak setelah Selasa. Selasa sampai ke Surabaya, terus langsung TBC Matupang. Hari apa kemarin? Hari Jumat. Jumat selesai. Iya, tapi itu kan sebelumnya Pak Anies sudah pernah ke sana tuh, yang sebelum hari Jumat. Terus pada saat itu kan dibilang, tunggu dulu, nanti harus ada rapat dulu Dewan Suro. Ya, jadi harus dipahami begini. Cara kerja PKS adalah cara kerja yang sangat teratur dengan sebuah protokol. Yang protokolnya ada di ADART, yang itu tidak semua orang bisa
menyembarangi atau gampang meninggalkan begitu saja. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita lihat yang namanya KPP begitu sudah memutuskan Muhaimin. Kita memutuskan Muhaimin, datang sama silaturahmi ke Pak Surya, juga ke Habib Salim, silaturahmi apa dan sebagainya. Tapi di Lala, Anies ada satu situasi yang berbeda. Anies yang udah perencanaan ke Jombang begitu lama rencananya, tapi begitu ketemu bersama dengan waktu proses Caimin. Oke. Proses Caimin itu pada waktu yang sama beliau lagi silaturahmi di Jombang, mampirlah ke rumah orang tua Caimin. Sudah muncul di Detikcom duluan. Demokrat marahlah. Kira-kira begitulah ini pengulangan cerita. Oke. Kan begini Habib ya, banyak netizen menyatakan katanya PKS ini mengulur-ngulur karena lagi memikirkan nih, masih belum klop pada saat itu untuk 100% mendukung Caimin. Mungkin masih menimbang-nimbang wakil yang lain. Apa betul itu? Enggak betul. Oh, enggak betul. Abang tahu? Ya. Setahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya saya bikin semut merah. Apa itu semut merah? Saya yang nelpon Jazil. Jazil. Oke. Kita kumpul, kita duduk, kita buat semut merah. Ketemulah saya dengan PKB. Saya ajak Demokrat Rifki dan saya ajak siapa? Nasdem, Willy. Oke. Kita sudah berputar, beredar untuk menyebutkan semut merah. Meledak, orang mana mungkin PKB dengan PKS. Lah kira-kira begitu. Iya kan banyak orang yang menyatakan ini kan sulit nih. Ada dua mazhab yang agak berbeda. Iya. Ya, tiba-tiba ketemu dalam satu perhelatan. Itulah yang menarik. Ketika orang bercerita tidak bertemu, Allah yang mempertemukan. Jadi ini Allah yang mempertemukan. Oh iya dong. Ini namanya al khair ma qadar Allah. Ini keputusan Allah pilihkan. Yang namanya anfaqtu ma fil ardi jami'ah. Tetapi walakin Allah fa bainahum. Allah yang nyiapkan. Coba kita lihat. Orang ribut kata, wah begini PK. Begitu sekarang begitu deklarasi, Hizbul Waton dinyanyikan, tampil di bawah. Anies lagi mesra honeymoon terus sampai kemarin, begitu bos. Oke, Habib, ini biasa dalam dunia politik. Begitu kita mencalonkan seseorang berkoalisi dengan partai tertentu, ini kan kita tidak akan memberikan cek kosong, kan gitu Habib ya? Pasti adalah hal yang perlu dikomunikasikan, perlu akan direalisasikan presiden yang terpilih ke depan. Kira-kira bisa nggak Habib memberi gambaran apa-apa saja yang digariskan nih supaya... Jadi ketika kita bertiga itu udah rapi portofolio, apa semua udah rapi. Begitu Mas Anies, ya situasi lain. Belum selesai bab ini. Tapi ini tidak sulit. Kan tinggal masalah, bos. Politik itu soal menghitung, tambah, menambah, jumlah, kurang, mengurang. Hasilnya itulah politik yang the best. The asal saling legowo. Nggak boleh kaku. You begini, you saling begini. Terbuka ya, menerima. Lagi terbuka, trust terbuka. Itu dalam harus. Kalau nggak dalam selesai, hancur. Jadi kerja sama kita bertiga ini udah tertuang rapi nih bos dengan Demokrat sekalian. Begitu Demokrat jalan ke pertemuannya Muhaimin, ini pertemuan jodoh yang cepat. Ini nikah yang paling indah. Bukan kemauan kita, kemauan yang kuasa. Bukan pernikahan paksa ya? Tidak pernikahan paksa. Oke Habib, ini kan tiba-tiba Demokrat keluar tuh menarik diri. Tadi kan Habib bilang tadi sama-sama. Kemarin kita lihatnya ada berita yang menarik. Tiba-tiba SBY sudah ke Hambalang. Dan hampir pasti menyatakan bahwa berkoalisi ya dengan koalisi pemerintahan, yaitu koalisinya Pak Prabowo. Indonesia Maju. Kalau kita lihat ya, ini kan ada kekuatan besar yang akan bergabung di sana. Dan tadinya kan visi perubahan itu suka apa nggak suka selalu orang mengidentikan Nasdem, PKS, Demokrat. Bagaimana kira-kira misalnya kalau Demokrat menarik-narik sedikit tentang visi perubahan itu ke dalam koalisinya Prabowo? Itu gimana kira-kira tanggapan Habib? Visi misi belum selesai. Belum selesai. Masih dalam dapur. Yang udah tuh baru dialog portofolio, itu pun masih bisa berubah.
kita sudah berusaha untuk mengajak ulang. Oke. Tapi nggak mau. Tapi nggak usah kita paksakan. Yang penting kita baligh ma unzila ilaika min rabbik. Kita udah sampaikan. Oke. Qad balah. Sudah ku sampaikan wahai sahabatku. Tapi dia nggak mau. Allahumma akum wa huwa ma kuntum. Silakan kamu berjalan. Semoga lebih baik di sebelah sana. Gitu aja. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak mau, Habib? Oh, jangan tanya saya, tanya dia. Apa bagi-bagi kue menterinya nggak cocok Di mana? sama Demokrat sampai dia Belum nggak mau? ada kok, belum selesai bab itu. Oh, belum selesai. Belum ada mau bagi-bagi kue apa, duduk aja belum menang belum udah mau bagi kue lagi. Kan biasanya kalau koalisi itu sudah membicarakan. Oh sudah, tadi saya bilang kan portofolio sudah. Sudah, jadi- sudah terbicarakan. Oh. Bukan itu babnya. Oh, bukan. Bab Wapres yang sudah dibicarakan dengan Anies dianggap dikhianati. Oh, jadi Demokrat maunya Obsesinya tegak lurus tetap AHY. Tidak boleh bergeser dari situ. tidak boleh. Jadi itu kaku ya. Kaku. Makanya itu yang membuat terjadi perceraian. Iya, perceraian paksa juga dari mereka. Kalau kita kan perkawinan, tidak perkawinan paksa. Oke. Ini perceraian paksa ya. Tapi saya menarik tadi nih, ada yang saya ingin sedikit perdalam. Habib bilang ini kan portofolionya sudah dibicarakan nih. Ya. Nomenklatur apa sudah dibicarakan, bagi-bagi kue menteri nih. PKS dapat apa nih Habib? Nggak ada yang bisa dibuka bab-bab begitu. Bab itu tuh masih obrolan, masih gua punya ini ya, gua punya ini, gua punya ini. Baru begitu. Jadi kan begini Habib, selama... Artinya begini. Hal yang kayak begitu bukan hal yang untuk diungkap. Oke. Nanti begitu kita sudah pengumuman pemenangan, pengumuman menteri baru kau dengar. Oke, kalau nggak mau diungkap, berapa nih jatah menteri untuk Juga nggak PKS? bisa dibicarakan. Kenapa Habib? Nggak penting, buat apa? Kan begini Habib, kalau Nggak Habib, penting. Habib, kalau Habib lihat sistem demokrasi di Amerika, Ya. ketika misalnya nanti presiden dan wakil presiden itu sudah ditentukan, ya, kadang-kadang itu dia sudah mempublikasi, Bos, dia cuma berdua, bos. ya, jadi dulu, Cuman Demokrat sama Republik. iya, oke, kadang-kadang dia mempublikasikan posisi-posisi Nanti. kabinetnya. Nanti. Kenapa? Itu akan bisa membuat masyarakat trust. Betul. Dia akan memilih, oh ini cocok nih. Betul. Yang jadi menteri di sini Ibarat orang-orang kata benar. menteri bayangan. Ya. Ada Kabinet bayangan. Kabinet bayangan. Ini saya mau pilih nih karena Nanti akan ada. kabinetnya orang benar. Ya. Ini saya nggak mau pilih nih karena kabinetnya perampok semua. Kan Ya. kadang-kadang gitu. Bisa, tapi belum sekarang. Bisa Sabar, dikatakan sabar gitu. Bang Abram. Jadi ini paling tidak bahwa si A minta ini, si B minta ini, si C minta ini adalah ini sebuah peristiwa yang masih off the record. Masih belum layak untuk diungkap. Oke. Karena kita pun masih gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Tim pemenangan aja belum selesai. Oke. Ya baru kita mau duduk siang ini insya Allah jam 1. Insya Allah. Ya. Kalau tim pemenangan ini berarti bendera sudah akan kita kibarkan. Oke. Ya. Ini menarik tadi nih. Gonjang-ganjing. Ada kata-kata gonjang-ganjing. Saya menangkap bahwa kalau gonjang-ganjing berarti ada perdebatan juga ketika Ada lah, masa nggak ada perdebatan. Apakah perdebatan Itu dalam... tetap yang nggak bisa diungkap. Ya, apakah perdebatannya... Ini ke media ini boleh, tapi ada saatnya yang media tidak boleh juga kita buka. Betul, sepakat. Tapi. Jadi ada waktunya Anda bertanya, ada waktunya saya tidak menjawab. Oleh karena itu saya ingin keluar sedikit. Iya. Apakah perdebatannya itu mengenai jumlah? Kan kalau nggak mau dibuka nggak apa-apa lah. Jumlah misalnya PKB minta 5, PKS minta 10, Nasdem minta 3. Apakah perdebatannya di situ? Tidak ada juga, tidak perlu diketahui. Oh, tetap Habib ini. Jadi bab-bab begituan itu bab-bab aurat. Oke. Masih dikunci benar-benar ya. Iya, Habib? dan tidak pantas untuk dibuka Kurang elok kayaknya gitu. dan kurang cantik. Jadi dulu kurang cantik atau kurang elok? Sama. Oh sama, oke. Elok dan cantik itu jelita dan jelia. Wah ini mantap. Kalau kata orang Arab ada namanya Jamilah, ada Maliha. Oke. Jamilah itu umum cantik. Abraham bilang cantik, Abu Bakar bilang cantik. Habib, ini ada hal-hal yang menarik sebenarnya yang lebih penting kita bicarakan. Bukan sekedar pertarungan pilpresnya. Iya. Tapi kita melihat kan banyak problem kebangsaan yang kita hadapi selama ini ya. Yang itu tentunya menjadi koreksi nih terhadap koalisi perubahan dan perbaikan. Makna dari kata perubahan dan perbaikan itu adalah koreksi. Koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya. Oleh karena dia koreksi, saya ingin tanyakan nih sama Habib. Apa bentuk-bentuk koreksi
yang sudah dibicarakan oleh pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk bisa memperbaiki bangsa ini di ke depan agar lebih baik, lebih bisa diharapkan, tidak terpuruk. Kira-kira apa saja poin-poinnya? Kan banyak masalah nih, Habib. Oke. Kita bisa lihat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, 1. Undang-Undang Kesehatan, 2. Ya. Undang-Undang Perampasan Aset, revisi Undang-Undang KPK, ini semua problem. Oke. Apa kira-kira yang sudah dibicarakan? Yang pertama harus kita pahami, Indonesia tidak baik-baik saja sekarang. Ya. Bahkan terpuruk ya. Yang kedua, Yang dulu, terpuruk nggak? ya dong. Saya ingin ini Habib tetap Iya, vokal nanti nih. keterpurukan itu banyak bidang. Nanti saya ungkapin satu-satu. Oke, silahkan. Di bidang apa saja keterpurukan kita. Itulah maka kita katakan perubahan Dan perbaikan. dan perbaikan. Dan ingat, perubahan itu sebuah keniscayaan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak bisa cerita, Bang, kalau nggak ada perubahan. Sama Obama di Amerika ya. Perubahan. Iya. Yang namanya pergantian itu biasanya perubahan. Oke. Sungguh pun dikatakan berkelanjutan, itu sebenarnya perubahan intinya. Cuma Oke, kita lihat poin-poinnya. Misalkan aja saat ini hampir 8 juta warga Indonesia masih menganggur. Oke. Nganggur bos, 8 juta. Sungguh menterinya di Muhaimin, yes oke. Nanti Muhaimin tetap harus bikin pembaruan dan perbaikan. Ya. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat catatan World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin Oke. di dunia. Bahkan kalau menurut GFMAG.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022. Dalam laporan Global Hunger Index, tingkat kelaparan Indonesia menempati ke-77 dari 121 negara. FAO mencatat 2021 penderita kurang gizi di Indonesia mencapai 17,7 juta orang. Di sisi kesehatan berdasarkan data situs Endak Mundi, peringkat ketersediaan dokter Indonesia ada pada urutan 139 di dunia. Ini menunjukkan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pada sektor penegakan hukum menurut WIP Rule of Law Index, di tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 140. Pada penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi menurut laporan Transparansi Internasional IPK Hancur. ya, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180. 180 berapa tuh bedanya? Dan poin 34 hancur. Oke ya. Pada bidang kebijakan lingkungan, hasil riset Indonesia Yale Environmental Performance Index (EPI), Indonesia berada di posisi ke-194 dari 164. Jadi masih persoalan yang harus kita selesaikan di kondisi-kondisi ini. Memang bangsa kita lagi nggak baik. Oke. Jadi memang kita perlu perhatikan. Pergi ke pasar, beli buah-buahan. Cakep. Janganlah lupa membeli markisah. Koalisi ini bukan sekedar perubahan, namun semangat perbaikan bangsa. Begitu. Oke. Kalau begitu, apakah poin-poin problem kebangsaan ini itu sudah dirumuskan dan dibicarakan kepada Anies dan Cak Imin Ya, sekarang untuk kita olah. Mereka bisa Kita akan olah dalam visi misi. Visi misi ini kan dalam waktu dekat. Masih ada punya waktu kepada pendaftaran. Pendaftarannya tanggal berapa dimajukan kalau nggak salah ya? Ya, 10 apa 9. Ya. Oke. Itu masih olah di dapur nih, Bang. Di dapur repot. Kita juga takut intel-intel di luar dugaan yang datang yang ngacak-ngacak apa semua juga kita jaga benar. Jadi masih ada kemungkinan intel-intel bergerak untuk menggagalkan. Bos, dalam dagang, dalam politik, dalam apapun namanya intel itu berjalan dimanapun. Jadi ada apa semacam apa perlawanan intel gitu, itu istilahnya. Kontraspionase. Kontraspionase. Oke. Jadi kalau menurut Habib masih terus harus dijaga karena ada kemungkinan pergerakan-pergerakan di luar masih ada yang menginginkan menjegal Anies. Ada bos. Ada. Bukannya sudah nggak ada? Pokoknya sebelum sampai pendaftaran, itu kita anggap masih ada. Itu aja. Dan potensi itu besar atau kecil? Besar kecil ini kita nggak hitung. Ada. Yang jelas ada ya? Ada. Ini laporan intelijen atau? Analisa kita sebagai pejuang harus merasakan selalu hazard. Oke. Harus ada kehati-hatian. Prudent. Prudent. Oke. Jadi itu yang diantisipasi juga ya. Oke.
Habib, tadi yang permasalahan yang Habib sampaikan itu kan kalau nggak salah udah pernah dibahas di tingkat internal PKS kan. Apakah itu udah pernah disonding? Akan kita sonding. Enggak. Apakah sudah pernah disonding ke Anies paling tidak ya istilahnya bicara pendahuluan bahwa ini ada problem begini silahkan Anda. Oh, ada. Bagaimana Jadi pandangan? Gini, Jadi begini. Tim visi misi ini kan pakar-pakar kita juga. Ya. Orang-orang yang memang cocok untuk membicarakan hal-hal yang teknis, detail, ya, ilmiah, sistematik maksudnya ya. Nah itulah mereka. Bukan saya jenisnya. Saya jenis begini-begini capek, nggak kuat. Anies ini pejuang di lapangan. Iya, kuat saya kalau yang menghantam. Troubleshooter. Agitator. Motivator. Wah, ini menarik nih. Agitator, motivator. Ini dua hal yang berdekatan. Enggak berdekatan. Agitator membangkitkan semangat. Motivator memotivasi. Kalau begitu udah disampaikan sama Anies? Sudah dong, pasti. Apa reaksi Anies waktu disampaikan? Positif, bagus. Enggak, positifnya itu gimana? Positif, artinya nilai-nilai hal-hal yang sifatnya perubahan akan kita sampaikan dalam visi misi. Dan dia setuju ya? Pasti setuju. Kalau begitu Caimin setuju nggak? Setuju, sama. Karena kan begini. Sungguh pun dia dua-duanya adalah, satu, Nasdem maupun sama Caimin itu dari pemerintahan. Ya. Tapi kan kita bicara yang ke depan. Bukan bicara yang ke belakang. Sehingga wajar kalau dia harus bikin memperbaiki. Dan itulah perubahan. Itu makna perubahan ya. Dan mereka sudah setuju. Walaupun Caimin banyak mengatakan konservatif, status quo, dia tetap setuju ya? Biasa adalah. Dalam diskusi itu perdebatan tuh biasa. Nanti ujungnya nanti yang penting. Hantam-hantaman meja juga biasa? Jangan kan hantam meja, hantam kertas pun juga. Habib. Habib, kalau kita lihat ada... Enak air ini ya. Betul itu Habib. Apa yang terjadi ini? Ini air Samsan ini Habib. Habib, ini kan kalau kita lihat ada masalah tragedi kemanusiaan nih. Di kasus Pulau Rempang ya. Dan saya lihat sudah ada komentar-komentar, pernyataan-pernyataan PKS ya, baik secara resmi maupun tidak resmi. Saya menangkap ada kesan ingin melakukan koreksi. Saya memakai istilah koreksi dan evaluasi terhadap proyek serta investasi Cina yang akan masuk di Indonesia. Ya. Apakah ini menjadi concern juga ya, yang nanti akan dibicarakan serta menjadi visi misi besar bahwa ada hal yang harus dikoreksi terhadap perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya terhadap RRC mengenai investasi. Karena kalau kita lihat investasi RRC ini yang masuk ke Indonesia tidak justru banyak menghasilkan benefit, tapi lebih banyak beban, liability. Saya pakai istilah lebih banyak mudaratnya, kira-kira seperti itu. Ya, liability enggak, mudarat lebih berat. Mudarat lebih berat ya. Oleh karena itu misalnya gini, ini kan kalau kita lihat investasi Cina itu sekaligus membawa masuk tenaga kerja, berarti kan tidak mengoptimalkan potensi-potensi dalam negeri untuk bisa bekerja dan lain sebagainya. Banyak lagi problem. Apa yang menurut Habib yang menjadi krusial dalam persoalan Pulau Rempang ini yang harus segera mendapat koreksi yang serius, bukan lip service. Karena kan kadang-kadang kita ini cuma lip service, Habib ya, ini begini-begini tapi nggak pernah dilakukan. Saya kemarin baru ketemu Mahfud MD. Dia sahabat saya, dia dekat, dia cerita, saya tanya, Prof, apa ceritanya Rempang? Kenapa terjadi semacam itu? Ternyata katanya komunikasi. Antara komunikasi pemerintah dengan rakyat itu tidak rapi. Sebenarnya jatah pergantian dan pergantian dan semacamnya sudah disiapkan. Tapi yang terjadi katanya tidak jalan pemerintah dengan baik. Saya bilang kalau kayak gitu kenapa bahasa-bahasa pejabat-pejabatnya kok tekanannya kayak mau perang sama rakyat? Iya. Saya bilang kenapa begitu? Gak pantas tuh seorang jenderal ngomong kayak begitu mestinya. Sahabat saya juga, tapi gak pantas ngomong begitu. Masa rakyat dilawan segini kali segini, jangan dong. Jadi intinya Bang, dalam masalah investasi ini kan sebenarnya investasi itu kan bagus pada dasarnya. Ya. Siapa yang bilang kita nggak bagus? Investor itu kan bagus. Ya kalau dia mendatangkan benefit bagi masyarakat. Ya, kalau bukan benefit, bukan investor namanya. Ya. Predator. Jadi apa? Ulang-ulang nih.
Apa nih namanya? Diulang dulu sekali. Jadi gitu Bang. Jadi maksud saya, sebenarnya komunikasinya aja yang diperbaiki. Rakyat juga harus dipeluk, pentingkanlah rakyat. Jadi rakyat itu asal dibagi sesuai hak kerugiannya diberikan dengan benar, pasti akan happy. Ya. Nggak bakal kejadian. Ini masa komunikasinya. Dan aparat jangan merasa lebih gagah. Ente itu bawa senjata dibayar oleh pajak. Polisi dengar. Anda tuh dibayar oleh pajak. Itu orang tua Anda sendiri. Adik-adik Anda sendiri. Saya nggak kebayang kalau di Rempang itu ada anak-anak orang asli sana. Kayak apa perasaan? Mampukah dia mengangkat batu, mengangkat senjata? Jadi sudahlah Bang, bab ini bab yang perlu dibenahi dari awalnya mestinya. Processing awalnya dan perjalanannya. Dan jangan ada dusta di antara kita dan nyangkut masyarakat. Itu aja. Ini relax kok. Relax sebenarnya. Investasinya benar. Kalau benar masyarakat kabur sih. Marah sih. Kalau masyarakat belum mau ya tunda dulu dong. Tunda dulu sampai ada pemahaman yang jelas bahwa ini untuk kepentingan negara, kepentingan investor, kepentingan kebersamaan, kepentingan pembangunan negara dan sebagainya. Kan problemnya Habib ya kalau saya lihat bukan sekedar soal ganti rugi, bukan sekedar itu, tapi banyak problem sosial yang terjadi di dalamnya. Ya kalau ada problem sosial itu disolusikan dulu. Ya misalnya begini Habib, saudara-saudara kita ini dari etnis Melayu di sana itu kan sudah turun-temurun tahun. Sebelum ada Republik ini mereka sudah ada di sana. Iya. Kalau kita melihat panduan tentang hak asasi manusia yang PBB keluarkan tentang bagaimana caranya memindahkan orang, itu kan banyak item-itemnya. Yeah. Salah satunya misalnya kalau memindahkan sebuah etnis ke tempat lain, bukan berarti tempat itu akan digantikan oleh etnis lain loh. Yeah. Bukan berarti begitu kan? Jadi bukan. Berarti problemnya bukan sekedar ganti rugi, tapi ada problem sosial. Oleh karena itu ada problem sosial, menurut saya ini kan yang tadinya tidak sama sekali diperhatikan pemerintah. Belum lagi kalau kita melihat apa tujuan investasi yang ada di sana, itu kan seolah-olah ingin, mungkin ya, mau membangun pabrik kaca. Ya. Kalau kita lihat pabrik kaca ini adalah sebuah proyek yang sebenarnya sangat tidak ramah dengan lingkungan. Oleh karena itu mungkin, saya menduga-duga, karena Cina itu menganggap ini adalah proyek yang tidak ramah lingkungan, makanya dia taruh di negara lain, dia bukan taruh di negaranya. Kan gitu kan salah satu. Oleh karena itu kan ini kan yang harus sebenarnya sebelum kita melakukan kerjasama dengan pihak Cina, kita harus melihat dong, nggak serta-merta kita menyetujui semua investasi mereka yang masuk. Saya setuju. Kan gitu. Belum lagi yang kedua, ada spekulasi. Ada kemungkinan nanti di situ akan dijadikan tempat judi seperti Singapura. Pulau Sentosa. Karena katanya Pulau Sentosa ini kan menghasilkan devisa yang cukup besar bagi Singapura. Ini apakah Habib di Komisi 3 ini tidak melihat itu? Kalau saya belum sampai ke arah situ lah ya. Oke. Kalau mau buat judi nggak ada urusannya dengan Rempang. Nggak ada kasino resmi aja judi gila 303. Ya. Emang nggak ada. Oke. Medan, Jakarta, wah macam-macam. Enggak, misalnya kalau ini tempat mau dijadikan lokalisir. Sebentar, gitu. Maksud saya tanpa itu pun juga judi jalan 303. Apalagi kalau cuma isunya melebar ke sana, menurut saya nggak ke sana. Saya lebih cenderung positive thinking, tetapi rakyat sudah berjatuhan, itu yang membuat jadi fenomena berbeda. Kalau nggak ada huru-hara masyarakat kayak begini, saya rasa rapi-rapi aja. Nah, tinggal masalahnya gejolak sosial, problema awal, ini mulai dari IKN apa namanya, yang lain lagi. Semua punya dampak. Yuk pikir nggak pikir masalah tuh Dayak-Dayak sana, nggak ribut apa masyarakat Kalimantan? Apa merasa udah dibayar semua, kontraktor udah dibayar semua? Belum, Bung. Kita dapat kok laporannya. Di Komisi 3 pun saya dapat. Artinya apa? Memang pemerintah ini harus lebih wise. Jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan harus jujur ya. Ya kalau jujur dalam banyak hal. Menyampaikan sesuatu harus jujur. Jujur dalam semua tema. Pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, PBB. Oke, menarik ini tadi IKN yang koreksi itu tadi. Dayak-Dayak masih banyak juga. Masih banyak. Oh gitu ya, tidak sesuai dengan yang kita ketahui. Banyak
kelihatannya kayak enjoy aja, kayak tenang saja. Anggaran yang tidak anggaran APBN masih masuk anggaran APBN, banyak perubahan, banyak kejadian banjir yang kita nggak ketahui, kita tutup. Tetapi pembangunan tetap berjalan. Ya wajar. Ini percis kehendak kepemimpinan. Kalau udah modelnya, aduh kalau saya menyebut nggak enak bahasanya. Oke, kalau begitu tadi Habib bilang ini banyak problem rupanya di KN. Apakah ini menjadi koreksi juga nanti? Pasti. Koreksinya dalam bentuk apa? Membatalkan atau apa? Kita lihat, ini udah jadi undang-undang, Bos. Kan begini. Sebentar dulu, ini udah jadi undang-undang. Oke. Nanti kita rubah lagi ketika nanti begitu kita udah memimpin, kita lihat undang-undangnya, kita bikin lagi pertemuan. Kan biasa undang-undang dirubah. Iya, kan dari yang nggak bisa. Kecuali yang nggak bisa diubah itu kitab suci kan. Jalan aja terus. Oke. Kita jangan banyak janji-janji akan membuat. Jangan. Oke. Rebut dulu kemenangan. Oke. Gampang tuh yang begitu-begitu ntar. Ini serius ya, berarti masih bisa dievaluasi ya, ini KN, bukan harga mati. Sangat. Oke. Kalau begitu sama dengan kasus Rempang. Semua hal yang ada di Republik ini kalau perlu dibenahi, dibenahi. Apakah menurut kacamata Habib, Rempang itu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat koreksi yang Kalau jelas? menurut pandangan saya tidak terlalu itu kalau diawali dengan baik. Oke. Kita jangan cepat main demarkasi, menhantam begitu. Enggak, tapi ini kan sudah menimbulkan problem. Iya, iya. Dan menurut ini kan Komnas proses HAM, bahwa awalnya. ini kan terjadi kejahatan Komnas HAM itu kemanusiaan. lambat terus selalu. Oh gitu. Iya, saya bilang jangan jadi penakut kamu Komnas HAM. Oke. Udah anggarannya dikit susah lagi. Oke, tapi ini kan dia sudah mengatakan bahwa ini Jadi kan begini. kejahatan kemanusiaan, Jadi semua pelanggaran perencanaan, ya saya belum berani mengatakan seperti itu. Maaf di bab ini. HAM. Oke. Saya bukan apa-apa. Oke. Karena sebenarnya kalau saya nggak ngobrol dengan Pak Mahfud aja cerita itu, saya nggak akan keras bahasa saya. Tapi saya melihat Pak Mahfud juga orang yang mengerti HAM. Dia nggak bakal sembarangan. Ya tapi kan dia ada dalam koalisi pemerintahan, jadi bisa saja komentarnya, pernyataannya itu ya sedikit diperhalus. Misalnya ini bukan penggusuran, pengosongan, itu kan perhalus sebenarnya. Padahal kan Bisa. sebenarnya terjadi penggusuran. Bisa, sangat kita ngerti bisa. lah, apalagi kalau mau jadi wakil presiden pasti semua bisa dikoreksi. Saya udah tahu ya Bang, Abang jadi wakil presiden PDI aja Bang. Saya gituin sama Mahfud. Oke. Udahlah, Abang ambil kesempatan, Abang paling cocok. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Habib, Cukup. berkaitan ini. Oke. Cukup. Sekali lagi terima kasih banyak atas Ya. informasi sharing yang luar biasa yang bisa mencerahkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui semua yang selama ini mungkin kurang dipahami. Sekali lagi terima kasih Habib. Sampai Boleh saya ketemu. kasih pantun satu? Boleh, silahkan Habib. Kenapa saya setiap podcast atau bicara dimanapun ngasih pantun? Karena itu bahasa yang lugas dalam bahasa sastra. Dan yang enak. menyejukkan. Menyejukkan, membuat cair. Kita mau menampar sebuah institusi keras, kita nggak bisa dengan bahasa yang tajam, tapi dengan bahasa pantun Iya. tersentuh. Menulis surat di atas meja, Cakep. ditulis rapi, jangan salah eja. Cakep. Pilih capres yang pasti-pasti aja, agar rakyat tak susah dapat kerja. Mantap. Terima Clear. kasih. Sip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu di episode berikut.